Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan pada acara diskusi publik terhadap telah diberlakukannya KUHP dan KUHAP dalam perspektif aparat penegak hukum dan advokat, saya menyampaikan permohonan maaf karena harus agak molor sedikit. Ini acara ketiga saya. 7:30 tadi upacara Hari Kesadaran Nasional, lanjut tadi rapat bersama Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota dalam rangka rapat koordinasi pengamanan bulan suci Ramadan dan kesiapan menghadapi operasi ketupat Idul Fitri 1447 Hijriah. Jadi ini acara ketiga. Mohon maaf Prof. Doni, Martin, dan Om David. Om David ini teman SMP saya tahun 84. Beliau ini dulu paling rajin dan catatannya paling rapi. Jadi kalau mau ujian kelas itu, sini dulu, pinjam. Nah kita pindah-pindah catatannya itu ya. Karena dia paling rajin dengarkan guru, kita catat poin-poin penting sehingga ujian atau ulangan dulu bisa lancar. Betul nggak Pak David? Kemarin beliau nodong saya, nungguin saya dari jam 8 pagi, saya ada turnamen tenis sampai jam 10 malam baru bubar. Jadi main tenis dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, tadi malam baru bubar jam 10 malam. Hadir dong Pak Jenderal. Oh iya hadir, tapi molor sedikit karena nggak mungkin diundur rapat koordinasi kesiapan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah terlaksana dan saya bisa hadir sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini ada pantun juga. Pulang berlayar menuju tepi, menyusuri jalan penuh harapan. Aparat dan advokat bersinergi tegakkan hukum yang berkeadilan. Yang saya hormati wakil Pak Gubernur ada nggak? Masa tidak ada, tadi ada Pak Sekda di sana. Yang saya hormati Bapak Kajati atau Ibu Kajati diwakili Kasih Kamnek Tibum dan DPO Bapak Budi Marcelus SMH. Terima kasih Pak Budi. Ketua Pengadilan Tinggi Banten diwakili Hakim Tinggi Bapak Pol Taksitorus SMH. Terima kasih Pak Pol Taksitorus. Ketua DPC Pradi Tangerang. Nah ini sahabat saya juga. Guru saya berdiskusi dalam hukum Bapak Profesor Dr. Doni Martin SMH, sekaligus sebagai narasumber saya. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat melaksanakan umroh. Doakan di Banten aman. Waktu pas di Mekah nanti, termasuk di Madinah. Wakil Ketua DPC Pradi Tangerang, Dr. Agus Salim SMH, sekaligus nanti narasumber. Kabitkum Polda Banten, Kombes Pol Yulian SMH, selaku narasumber. Para pengurus DPC Pradi Tangerang, para akademisi, praktisi hukum, dan para peserta diskusi publik yang berbahagia. Seluruh personil, perwakilan Satker Polda, Krimum, Krimsus, dan Narkobada, akan hadir Pak Doni, Pak David hadir. Perwakilan dari Sat Narkoba, Satreskrim Polres hadir. Ya, terima kasih. Terkhusus juga, sebenarnya sudah lama nggak ketemu, sama Kakando kita, Ketua Parsi, praktisi hukum juga beliau, selalu hadir di dalam Indonesia Lawyer Club, ya kan, dengan ciri khas kacamata dan jasnya yang luar biasa. Dr. Haji Anwar Puadi SMH,
Selain praktisi hukum, beliau ini adalah Ketua PARSI, Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Sekali-sekali Pak diundang Pak, para artis dan sinetron acara buka puasa di sini, Pak Anwar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan diskusi publik tahun 2026 dengan tema penguatan kolaborasi Pradi DPC Tangerang dan Polda Banten dan jajaran dalam menghadapi dinamika pembaruan hukum pidana. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia saat ini tengah memasuki fase penting dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Pembaruan ini membawa berbagai perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Pembaruan tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang modern, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana, berbagai penguatan pengaturan dilakukan antara lain penegasan mekanisme upaya paksa yang lebih akuntabel dan berbasis perlindungan hak tersangka. Kedua, perluasan kewenangan pra-peradilan sebagai instrumen kontrol yudisial. Ketiga, penguatan penerapan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Keempat, pengakuan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembuktian dan persidangan. Serta yang kelima, pengaturan mekanisme pengakuan bersalah yang dilaksanakan secara transparan di bawah pengawasan pengadilan. Keseluruhan pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, proporsional dan berkeadilan. Perubahan regulasi yang bersifat fundamental ini tentu memerlukan kesiapan seluruh sistem peradilan pidana, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun organisasi profesi advokat. Kebetulan saya sudah sumpah, belum sumpah saja ini. Jadi saya sudah, nanti kalau pensiun mungkin saya nggak lebih advokat ya. Ketika itu saya sudah ujian advokat dan saya ranking 1 waktu saya menjabat Kabid Polda Metro Jaya. Jadi Bu Yuliani, kalau namanya menghadapi hukum pra-peradilan, tanya sama Kapolda Metro, Kapolda Banten. Ketika saya menjadi Kabid Polda Metro Jaya, Pak David selalu makan di sana ini. Ada nasi bungkusnya di sana, di lantai 20. Jadi seluruh unsur sistem peradilan pidana baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun organisasi profesi advokat agar memiliki pemahaman yang selaras serta mampu mengimplementasikan ketentuan baru secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kolaborasi strategis antara Polda Banten dan Pradi DPC Tangerang menjadi sangat penting, tidak hanya dalam aspek koordinasi penanganan perkara, tetapi juga dalam membangun kesamaan perspektif dalam menghadapi dinamika pembaruan hukum pidana nasional. Forum diskusi publik yang diselenggarakan hari ini merupakan langkah yang sangat positif sebagai ruang dialog akademis dan profesional guna memperkuat sinergi antar penegak hukum, sekaligus menghasilkan berbagai pemikiran dan rekomendasi konstruktif yang dapat mendukung peningkatan kualitas penegakan hukum di wilayah Banten. Tadi hadir juga nggak saya sebut Ketua Persatuan Hotel ya, Pak Asok Umar, ciri khas kacamata hitamnya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 18 Februari 2026
pukul 11.07 waktu Indonesia bagian Barat, diskusi publik tahun 2020 tentang penguatan kolaborasi Pradi DPC Tangerang dan Polda Banten dan jajaran dalam menghadapi dinamika pembaruan hukum pidana secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat nyata bagi penguatan sistem penegakan hukum yang profesional, modern dan berkeadilan. Saya berpesan, ini profesi advokat ini luar biasa. Tapi saya berpesan kepada rekan-rekan advokat. Jadi, kalau dulu mungkin 10 tahun, 15 tahun dulu, ada sedikit, kalau advokat itu, kalau dia salah, kalau bisa katanya menjadi tidak salah, enggak. Kita membela hak tersangka. Hak-haknya apa? Misalnya memperoleh kesehatan, didampingi penasihat hukum dan sebagainya. Bukan dia salah menjadi benar atau dia benar menjadi salah, enggak. Tetapi kita membela hak-haknya. Nanti saya akan bergabung advokat, mungkin di bawah sama Pak Doni ini, atau Pak David bergabung sama saya, ya. Karena sampai dengan hari ini saya selalu berkecimpung di bidang reserse. Saya pernah jadi kasat serse, saya pernah jadi kanit tipikor, saya pernah jadi kasudit tipiter, kasudit kripo, saya pernah jadi kasudit tipiter di Baris Krim Polri, saya pernah jadi wadir eksus ekonomi, maksudnya wadir timsus di Polda, pernah jadi direktur narkoba Polda Metro Jaya, jadi pernah jadi kapolres, jadi bergelut di bidang hukum, mengerti tentang hukum dan selalu belajar tentang hukum. Pesan saya, para penyidik dari Polda dan Polres jajaran, pahami betul KUHP dan KUHAP yang baru diberlakukan 2 Januari 2026. Ada hal-hal berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, dengan rekan-rekan pengacara, silakan dikoordinasikan, bicarakan dengan baik-baik supaya penegakan hukum kita semakin profesional dan dapat memberi kemanfaatan dalam proses hukum itu sendiri. Saya rasa itu, mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan saya, tidak saya sengaja, namun ini adalah acara ketiga saya akan hadir karena ini penting. Saya rasa itu, selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua warga masyarakat muslim kita yang ada di Provinsi Banten, baik yang mulai puasa hari ini maupun yang mulai besok. Semoga ibadah puasa kita di tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik, usuh, dan kita selalu diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.